Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba analisis pemirsa jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Bainal Taslim selaku Head of Equity Sales PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar Pak? Kabar baik, Mas David. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup hebat, Pak. Intraday sempat melemah di atas 2%, sempat ke 6.443, intraday terendah, paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Namun jelang penutupan sesi kedua, pelemahan lebih ke arah terbatas meskipun masih bertahan di 6.400-an, Pak Hadrian. Ya, kalau secara teknikal sebenarnya ini lagi di area support harapan ya bahasa kita ya. Karena ini 6.500 adalah titik di mana IHSG pernah mantul di tanggal 11 Februari kemarin gitu. Jadi kalau hari ini sebenarnya ini termasuk support harapan. Karena kalau jebol di bawah 6.500, maka target support berikutnya adalah di sekitar 6.200. Di mana itu cukup dalam lagi gitu ya, bisa melemah 2-3% lagi. Jadi ini bagi para investor sangat ekspektasi hari ini atau besok ada penguatan, karena kalau enggak potensi support untuk diuji lebih dalam makin terbuka lebar. Seperti itu sih strategi. Baik, besok untuk jangka pendek arahnya kemana Pak? Bertepatan juga dengan jelang libur akhir pekan untuk IHSG, dan para investor juga menantikan rilis data PCE inflasi Amerika Serikat. Ya, kalau secara tren saat ini sih sebenarnya masih potensi ke bawah ya. Cuma kita berharap besok Jumat atau rilis data inflasi US yang mungkin nggak terlalu jelek-jelek amat gitu ya, biar hawkisnya mereda menjadi mungkin menahan suku bunga. Ya kita harapin sih ada technical rebound di sini. Gitu. Jadi karena ini termasuk support harapan sih. Jadi ekspektasi kita sih technical rebound untuk besok atau minggu depan. Baik, dengan koreksi yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Hadrian, bagaimana Anda melihat pola dari pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek dan menengah, Pak? Apakah memang posisi untuk balik ke uptrend jangka pendek masih cukup jauh dengan adanya koreksi dalam di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, kalau untuk jangka pendek sih technical rebound sedikit-sedikit sih mungkin terjadi ya, 1 hari 2 hari hijau. Cuma secara jangka menengah ini condong masih ke bawah, karena kalau kita lihat indikator RSI ya, itu yang 15 hari itu masih belum masuk daerah oversold gitu, masih belum jenuh jual. Kemarin udah sempat jenuh jual di tanggal 11 Februari mantul. Nah hari ini masih di angka 32, jadi bisa jadi melemah 2-3 hari kemudian gitu, sampai menyentuh daerah oversold gitu. Jadi tampaknya masih tekanan negatif masih akan menghantui kita kayak sepanjang minggu depan juga. Baik, tidak hanya indeks harga saham gabungan, rupiah hari ini juga mengalami pelemahan hingga ke 16.400-an. Sentimen apa yang membuat dari rupiah dan juga IHSG mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak? Apakah memang sentimen dari sisi global ini sangat membebani sehingga net sell asing cukup besar dalam sepekan terakhir? Ya, jadi kalau kita bilang sentimennya campur aduk ya. Cukup banyak sentimen yang terjadi di belakangan ini. Satu, emang perang tarif dagang antara Amerika dan China ini cukup memberatkan IHSG juga ya. Karena perang dagang condong menjadi inflasi, karena kan makin susah supply. Harga naik, suku bunga Amerika nggak bisa turun, condong naik lagi. Maka capital outflow dari emerging market makin deras nih. Jadi itu satu poin kenapa cukup sulit. Dan itu juga akan menekan kurs kita, kan jadi kursnya melemah juga karena strong dollar. Suku bunga di sana naik, ya udah orang condong kembalikan uang US-nya ke US gitu kan, karena suku bunga lebih tinggi. Nah itu kita kena lah capital outflow, tekanan jual di situ. Jadi buat aku utamanya capital perang dagang dari sini, lalu dari capital outflow membebankan juga dari MSCI yang sudah downgrade kemarin, lalu di China upgrade. Jadi itu mix banget. Bagi Danantara juga saya rasa pas di launching sentimennya nggak gitu positif di market. Jadi ya ini katarisnya sangat campur aduk lah kita lihat. Apakah kondisi yang sama juga terjadi pas peluncuran dari Bullion Bank, Pak? Iya, ini Bullion Bank kan sebenarnya sentimennya di BRI ya, di BRIS ya, BRI Syariah ya. Cuman tekanan jualnya tetap sangat tinggi di BRIS. Jadi kalau kita lihat ternyata investor nggak merespon terlalu positif gitu. Karena kalau yang kita lihat emas ini kan mungkin
ya sebagian orang butuh trust lah. Dan itu kan baru launching, saya rasa butuh waktu lah. Mungkin di Q2 atau Q3 baru ada impact-nya. Nah ini mungkin belum instan aja gitu. Oke, lebih terdampak kepada sentimen eksternal begitu, kemudian juga safe haven beralih ke emas, kemudian juga beralih ke dolar sehingga rupiah mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke sektoral Pak. Perbankan Big Cap hari ini menjadi pemberat utama, begitu juga dengan sektor keuangan BBRI dan BMRI. Hari ini di sesi pertama siang tadi menjadi pemberat utama. Langsung saja kita ke BBRI terlebih dahulu Pak. Hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam meskipun posisinya pelemahan sudah mulai terbatas, tapi masih koreksi di atas 4%, menyentuh ke level 3610, merupakan level terendah dalam 3 tahun terakhir. Analisis Anda secara teknikal, pelemahan dalam yang terjadi untuk BBRI? Ya, kalau BBRI kita udah nggak bisa pakai support jangka pendek, dia udah pakai support jangka panjang nih. Jadi support jangka panjang saya pakai time frame mingguan. Di tahun 2021 ada titik support itu di area 3.500 sampai 3.600. Jadi ya kita lihat saat ini BBRI lagi di area support yang pertama nih ya, di 3.500 sampai 3.600 support tahun 2021. Kita harapkan ini jadi titik pantulan dia gitu ya. Karena kalau tertembus maka support berikutnya cukup jauh nih, support di tahun 2020 ketika COVID gitu ya, di area 2.400 sampai 2.500 ya. Kita sih harapkan jangan sampai ke sana gitu ya. Berharap di 3.500 ini dan 3.600 ini bisa mantul gitu untuk BBRI. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak? Momentum apa yang bisa dimanfaatkan wait and see terlebih dahulu? Atau ada beberapa support yang mungkin bisa diperhatikan untuk mulai buy on weakness? Atau mungkin pelemahan masih akan terus berlanjut untuk BBRI? Ya, kalau ini kita bagi dua sudut pandang dulu. Kalau strateginya untuk trading jangka pendek, saya akan wait and see, tunggu mantul dulu, tunggu dia break hijau candle 1-2 biji baru kita mungkin ambil momentum gitu. Tapi kalau teman-teman investing, long term investing saat ini dividen yieldnya jadi sangat bagus gitu ya. Dengan bisa di atas deposito, bisa 8-9% dengan harga sekarang. Jadi untuk long term investing bisa mitigasi risiko dengan cara dengan cost averaging. Setiap bulan cicil bertahap. Jadi kan risiko teman-teman terdiversifikasi gitu. Jadi tergantung teman-teman mau pilih investing atau trading gitu. Tapi kalau trading saya pilih wait and see dulu, tunggu mantul. Oke, proyeksi kedepannya seperti apa Pak? Hari ini BBRI melemah di atas 5% Pak tadi, dan ini merupakan penurunan harian terbesar sejak 26 April 2024. Akan membagikan dividen. Kemudian beberapa waktu lalu JP Morgan juga merevisi turun rating BBRI menjadi neutral dari sebelumnya overweight. Likuiditas juga masih membayangi sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat prospeknya paling tidak untuk jangka menengah? Ya, kita ngomong secara teknikal aja ya, secara jangka menengah potensi technical rebound sebenarnya terjadi ketika di 3.500 ini bertahan. Nah ini kita kan masih cukup deras nih net sell forehand walaupun udah mulai berkurang gitu ya. Nah kita tunggu aja 3.500 ini sebagai support kuat apa enggak. Kalau support kuat dia mantul, jangka menengah potensi ke 4.000 tuh akan lebih terbuka lebar. Karena bisa jadi ini bisa jadi confirm secara pattern double bottom misalnya gitu ya. Dan neckline-nya di 4.380. Nah kita lihat aja apakah ini jadi double bottom atau masih condong koreksi lebih dalam. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif Pak. Bapak Robertus tidak menyebutkan lokasi. BBRI sudah ambil posisi di 4.100. Nyangkutnya cukup tinggi ini. Analisisnya Pak? Ya, kembali lagi kepada strategi Pak Robertus. Jika misalnya long term investing melihat valuasi dividend yield kan sangat menarik dan mungkin bisa average down secara berkala dengan dolar cost averaging. Tergantung komposisinya berapa persen dari portfolio. Tapi kalau untuk trading ya itu berarti kan sudah sangat angka gitu ya. Berarti ya tinggal cari momentum ketika dia mantul untuk average down Pak, untuk bisa exit dalam waktu. Oke, analisis BBRI pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Rekomendasi dan kemudian juga menjawab pertanyaan dari WhatsApp interaktif, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kami akan segera